Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, in a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Ilahi Rabbi Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kenikmatannya, sehingga di hari yang agung ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha dengan tanpa menjumpai hambatan aral suatu apapun. Salawat beserta salam tak lupa, mari kita bersama-sama kita salawatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya umat manusia sebagai suri tauladan kita, yang insya Allah barang siapa yang taat terhadap risalahnya dan selalu menjauhi segala larangannya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, besok di yaumil akhir akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan itu berarti melakukan sesuatu yang berharga, entah itu harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa kita, dari diri kita untuk diberikan kepada yang tercinta dengan tulus demi ridhonya, ridho Ilahi Rabbi. Semangat berkorban adalah salah satu pengokohan instrumen kehidupan di dunia, nantinya punya dampak terhadap kehidupan kita di akhirat kelak. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana pengorbanan yang hakiki, yang memiliki pengaruh positif pada kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Semangat berkorban dalam ibadah kurban menjadikan syarat menghadirkan kebaikan dalam dimensi sosial yang berdampak pada perwujudan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara tentunya. Prinsip ibadah adalah keberlanjutan sepanjang hidup manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal karim. Dan sembahlah, beribadahlah Rabbmu sampai datang kepada al-yaqin. Al-yaqin di sini dalam artian sampai kita menemui ajal kita. Maksudnya, kontinulah engkau dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ibadah di setiap waktu. Ibnu Abbas, Mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa maksud al-yaqin dalam ayat tersebut adalah kematian. Kematian disebut al-yaqin karena itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Dari ayat tersebut kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa beribadah termasuk berkurban, semangat memberi, peduli, berbagi kepada sesama, terutama orang yang membutuhkan. Baru berhenti dilakukan ketika kita bertemu dengan kematian. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika semangat berkurban menjadi semangat sosial kemasyarakatan yang berdimensi nasional, seluruh elemen bangsa, dari kita, dari presiden, menteri, pejabat negara, wakil rakyat, dan rakyat melestarikan, mengamalkan, berkorban untuk sesama, maka insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabul ghafur, cerminan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qur'an amanu wattaqul hafana alaihim baraka min mismana wal ardi walakin kannabul fa'ahanaha bima kana yaksibun. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ketimpangan sosial menjadi PR bagi kita semuanya. Bukan hanya urusan negara saja ataupun pemerintah tercinta, namun sebenarnya PR bagi seluruh warga, bangsa dan masyarakat. Mari coba kita lihat di sekelilingan rumah kita, RT, RW kita, desa kita, bahkan seluruh lapisan masyarakat yang berada di negeri tercinta ini. Tatkala datang bantuan seolah menjadi perebutan. Yang kaya mengaku miskin, yang miskin mengaku membutuhkan. Bahkan menjadi pergunjingan dan bahkan menjadi permasalahan yang tak berkesudahan. Namun tatkala diminta bantuan demi kemajuan lingkungan masyarakat, bahkan kemajuan untuk keagamaan, semua terdiam. Ada apakah dengan diri dan hati kita ini? Padahal kita meyakini dengan sepenuh hati negara kita adalah negara yang kaya akan segala sesuatunya.
daratan dan lautan yang dihamparkan penuh dengan kekayaan alam yang bisa mencukupi kebutuhan kita semuanya. Mari kita jernihkan pikir dan hati kita, meningkatkan, mengheningkan cipta sejenak, mengintrospeksi diri dengan kecukupan Allah, dengan kecukupan alam yang telah diberikan kepada kita semuanya. Namun, mengapa masih banyak cerita tangis orang tua yang tak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan keluarganya, serta menjerit kenapa bahan pokok berubah harga. Para petani mengeluh akan kenaikan harga pupuk yang tak sebanding dengan hasilnya. Di saat pupuk harga naik, ternyata ketika panen harga turun. Para pedagang mengeluh atas dagangannya yang sulit dipasarkan. Para pemuda dan pemudi pencari kerja begitu sulit untuk mencari pekerjaan yang layak bagi mereka, apalagi membuat sebuah lapangan pekerjaan. Hadirin semua jamaah rahimakumullah, Quran surat Al-A'raf ayat 96 membuka relung hati sanubari kita untuk bermuhasabah kembali, karena Allah telah mengingatkan kepada kita semua, yakni dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakannya ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ternyata kitalah yang memang benar-benar telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun dengan mengharap ridhonya. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasolli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, saudara kita yang ada di Palestina sudah tak memikirkan besok mau makan apa. Lapar dan dahaga tak dihiraukan, dan tuman mortir, hujan peluru, rudal dan bombardir sudah tak dihiraukan. Bahkan harta nyawa pun sudah jadi jaminan. Di sana hanya mempertahankan tanah kelahiran dan Masjid Al-Aqsa yang sebagai simbol kebesaran, kebanggaan dan kekuatan umat Islam. Relakah hadirin semuanya, Al-Aqsa yang sebagai pijakan Isra Mi'raj menjadi rampasan para Zionis laknatullah. Padahal wahai saudara semuanya, dengan dikuasainya Al-Aqsa tidak menutup kemungkinan besar bahwa nantinya Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah yang jadi sasaran berikutnya. Mau berkata dan mempertanggungjawabkan apa di hadapan Allah Sang Penguasa bumi, daratan, dan lautan serta alam semesta ini, tatkala membiarkan saudara seiman seislam di pantai dimusnahkan dengan genosidanya di saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa berjuang, berkorban secara langsung di sana, mari kita berkorban dengan cara berikhtiar, memotivasi diri
dengan cara memberikan bantuan doa, bukannya menggunjing terhadap sesama muslim, agar Allah selalu melindungi umat Islam dengan rahmatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum khutbah ini kami akhiri, Habib mengajak hadirin para jamaah rahimakumullah, mari kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, para orang tua, guru-guru kita, pimpinan bangsa kita yang tercinta ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat agar yang sedang sakit segera disembuhkan, yang sedang berdagang diberikan kelancaran dan keberkahan, para mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan atau kerja, yang sedang bekerja selalu diberi kemudahan. Agama, negara kita, saudara kita yang ada di Palestina selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan keimanan kita agar menjadi iman aktif, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini doa ini mudah-mudahan diamini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini kafa'u wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika min adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka syami'un qarimun mujibu da'wat. Innaka syami'un qarimun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut tanazzati minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wajma' kalimatal muslimin wa ala haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif yabna qulubana kama alafta bainahuma kibara jihina wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salata wa sujudana wa qiyamana wa syiyamana wa qubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.